Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, dimanapun kalian berada, terutama teman-teman yang ada di tanah air Indonesia tercinta. Jumpa kembali dengan saya, Abdul Arif, yang saat ini sedang berkelana di Amerika. Saya sengaja untuk menjumpai sahabat-sahabat sekalian setelah saya membaca beberapa komentar dan permintaan dari teman-teman yang tertulis di kolom komentar channel YouTube kami maupun di akun medsos kami yang lain, yang menginginkan saya menceritakan perjalanan bagaimana kok sampai di Amerika dan lika-likunya seperti apa. Sebenarnya tentang kisah perjalanan saya yang sampai di Amerika ini sudah sering saya tulis di status-status baik di Facebook maupun di Instagram, dan rencananya memang seumpama Tuhan mengizinkan, ingin saya menulisnya dalam mengumpulkan tulisan-tulisan itu secara lengkap dalam sebuah buku yang kedua. Kalau buku pertama saya alhamdulillah sudah terbit, judulnya Sudra Menggugat, itu bisa teman-teman dapatkan. Nah, untuk buku yang kedua rencananya tentang kisah perjalanan saya mulai dari latar belakang, kemudian perjalanan itu sendiri sampai di Amerika dan apa yang saya lakukan di sini. Saya sih sebenarnya memaknai perjalanan ini lebih ke bersifat personal. Jadi ini adalah pengalaman pribadi saya, tetapi tidak ada salahnya seumpama saya berbagi kepada teman-teman sekalian. Siapa tahu di situ teman-teman bisa mengambil pelajaran, kemudian bisa mendapatkan informasi. Kalau kemudian ada yang tertarik untuk mengikuti jejak saya, pergi ke sini, ya silahkan. Yang jelas kesempatan selalu ada, baik di tanah air maupun di negeri rantau. Nah, kenapa saya memilih ke sini? Itu tentu ada alasan yang ingin saya ulas, sebab musababnya. Seperti teman-teman ketahui bahwa saya ini warga Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Saya lahir di Kendal, ya, keluarga yang sederhana. Bapak saya seorang sopir, ibu saya meninggal saat saya usia 5 tahun. Saya dibesarkan sebagaimana anak-anak Indonesia yang lain. Sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, sampai SLTA. Kemudian melanjutkan pendidikan di Wonosobo. Di sana saya bertemu dengan jodoh, kemudian aktif di beberapa organisasi yang mengantarkan saya kemudian pada fase-fase berikutnya. Di mahasiswa saya aktif di pergerakan. Kebetulan saya masuk itu tahun 95. Indonesia sedang hangat waktu itu. Kemudian 96 itu juga isu suksesi nasional mulai memanas. 97 gerakan-gerakan sudah terjadi yang menuntut kemunduran dari Presiden Soeharto waktu itu. Dan titik puncaknya yakni saat Pak Harto mundur sebagai presiden dan dimulailah yang namanya era reformasi tahun 98. Nah, pada tahun itu saya kebetulan dipercaya menjadi ketua cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia
PC PMII Wonosobo. Di sana kita aktif, programnya berunjuk rasa setiap hari sebagaimana mahasiswa lain di tingkat nasional, karena mahasiswa Wonosobo waktu itu merupakan bagian integral dari mahasiswa se-Indonesia yang menuntut adanya reformasi yang kemudian dikenal dengan sebutan Reformasi 98. Nah, pasca itu saya menjadi jurnalis di sebuah surat kabar yang saya menjadi jurnalis anak perusahaan Japos, ya, berpindah-pindah dari satu kabupaten ke kabupaten lain karena kebetulan saya memang gemar menulis, dan hingga saat ini kebiasaan itu tetap saya pelihara karena menulis itu ternyata nikmat sekali. Nah, saya kurang lebih 3 tahun, mulai 98, 99, 2000, 21, 22, 2002, 2003, ya. Sampai di 2003 karir jurnalistik saya lumayan. Mulai jadi wartawan, kemudian naik ke redaktur, kemudian naik menjadi redaktur pelaksana. Nah, pasca itu karena selain saya punya passion di penulisan, saya juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Kebetulan senior-senior saya juga banyak yang masuk ke politik pasca keterbukaan politik tahun 98 itu. Ada yang jadi ketua partai, ada yang jadi wakil bupati. Maka pada tahun 2003 itu saya diajak masuk ke sebuah partai. Ya, dalam hal ini saya sebut saja Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, di sana 2003 saya masuk, kemudian 2004 diminta untuk ikut kontestasi pemilu menjadi calon anggota legislatif, dan alhamdulillah terpilih di 2004 itu. Nah, alhamdulillah waktu itu memang alamnya masih ongkos politiknya belum semahal ini, ya. Masyarakatnya masih terbawa juga, masih dalam suasana semangat perubahan 98. Jadi faktor-faktor non material itu masih dihitung. Ya, bagaimana pendekatan kita kepada masyarakat, bagaimana komunikasi dengan masyarakat, bagaimana meyakinkan mereka, itu masih mendapatkan tempat di hati atau di pikiran para pemilih kita, sehingga pertimbangan mereka menentukan pilihan itu masih jauh dari hal-hal yang bersifat material seperti kita kenal hari ini, ada money politik, serangan fajar, amplop, dan lain-lain. Waktu itu alhamdulillah masih sangat minim, ya. Singkat kata, saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Diawali menjadi anggota biasa, kemudian menjadi sekretaris Badan Anggaran, kemudian 2,5 tahun kemudian menjadi ketua Komisi B yang membidangi komisi dan yang membidangi ekonomi dan keuangan. Kemudian di pemilu berikutnya, tahun 2009 itu saya diminta kembali untuk maju. Memang sejak awal tekad saya, ya, kalaupun saya harus masuk kembali ke legislatif di DPRD Kabupaten maksimal 2 periode. Ya, memang tidak ada aturannya. Di partai kami juga tidak ada keharusan harus 2 periode, tetapi ini semacam standar saya. Kalau kelamaan juga nggak boleh, nggak baik. Saya sendiri juga mungkin bosen, pemilihnya juga bosen, teman-teman mitra kerjanya juga mungkin bosen lihatnya muka yang sama terus, kan. Selain itu juga orang yang duduk menjabat terlalu lama nggak bagus. Kemudian juga biar ada regenerasi, penyegaran gitu loh. Nah, pada tahun 2009 itu di partai saya menjabat sebagai ketua DPAC kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Sapuran, ya. Itu ketua partai di level kecamatan, ya. Nah,
Tetapi setelah saya ikut pemilu 2009 kemudian terpilih, alhamdulillah juga dengan suara yang bagus. Pada periode kedua ini saya langsung terpilih menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, ditugaskan oleh partai kami. Nah, kebetulan persisnya saya tidak tahu apa pertimbangan PKB waktu itu menunjuk kami menjadi wakil ketua, padahal banyak yang lebih senior, banyak yang posisi strukturalnya lebih tinggi, ada wakil ketua DPRD, ada sekretaris, ada banyak yang posisi strukturalnya lebih tinggi dari saya. Saya kan hanya pengurus partai di tingkat kecamatan. Saya tidak tahu persis pertimbangannya, tetapi mungkin ada juga faktor kedekatan personal karena kebetulan mereka yang menjabat di pengurus pusat PKB itu dulunya merupakan mentor-mentor saya ketika mahasiswa, khususnya di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan gerakan Reformasi 98. Mungkin itu salah satu pertimbangan mereka, dan juga mungkin antara lain ya melihat kinerja saya di periode pertama DPRD Kabupaten Wonosobo. Nah, singkat kata, saya kemudian terpilih lagi menjadi wakil ketua DPR, dan pada perhelatan pergantian kepengurusan PKB pada tahun 2011 saya terpilih melalui pemilihan langsung oleh pimpinan-pimpinan partai. Waktu itu saya terpilih menjadi ketua DPC PKB Wonosobo. Nah, sejak saat itulah saya memegang policy kebijakan baik itu di DPRD Kabupaten maupun selaku pimpinan partai di tingkat kabupaten. Nah, singkat kata, saya bekerja sebaik yang saya bisa, ya, mencurahkan semua yang mencurahkan kemampuan. Saya juga punya passion untuk itu. Apa aja yang sudah dilakukan, ya itu biar masyarakat yang menilai. Setidaknya di periode pertama itu saya ikut mengawal perda perimbangan desa. Jadi ya ini perda yang kedua di Indonesia. Yang pertama di Kabupaten Jemberana, yang kedua di Wonosobo, yakni bagaimana kabupaten dari APBD memberikan dana langsung ke desa dalam jumlah yang cukup besar. Jangan dilihat hari ini yang desa mendapatkan 1,5 M. Waktu itu desa hanya dapat 25 juta Bangdes, ya, bantuan desa, sampai 40 juta. Tapi di Wonosobo waktu itu kita per tahun memberikan 200 juta. Itu salah satu yang kita kawal, ya. Kemudian juga kita mengawal yang namanya Perda PSDBM, pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat. Nah, ini seru ini. Ya, ini intinya masyarakat sekitar hutan yang miskin itu, yang rata-rata memang ada di bawah garis kemiskinan, mereka diberi hak untuk bersama-sama berhutani mengelola hutan. Nah, kalau selama ini kan sebelumnya mereka jadi penonton, paling banter ya, ikut menjaga hutan tetapi tidak ikut mengelola. Nah, melalui perda itu masyarakat bisa ikut mengelola sehingga mendapatkan nilai tambah bagi kesejahteraan mereka. Nah, itu seru sekali karena ada ada konfrontasi kepentingan, tabrakan kepentingan antara masyarakat di satu sisi dengan perhutani dan beberapa oknum di sisi lain. Ini sampai melibatkan preman, kemudian sampai ada penangkapan, dan waktu itu saya berhadapan langsung dengan beberapa oknum di lapangan. Saya ada di pihaknya masyarakat, berhadapan dengan preman-preman yang waktu itu disewa oleh instansi tertentu. Nah, mengapa saya bicara hutan? Karena memang basis pendukung saya
Itu yang mereka itu teman-teman petani sekitar hutan, selain juga warga Nahdlatul Ulama karena latar belakang saya dari NU dan beberapa kelompok masyarakat lain. Singkat kata, saya menyelesaikan 2 periode di DPRD, tentu banyak sekali kekurangan, tetapi ya itu yang bisa saya sumbangkan karena saya sangat muda waktu dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten itu usia 28 tahun, bukan yang termuda, tetapi salah satu yang paling muda. Ya, di legislatif usia 28, selesai usia 28 sampai 38 tahun. Jadi betul-betul sangat muda ya. Nah, setelah selesai di di DPRD Kabupaten, saya ditugaskan oleh partai untuk langsung naik ke DPR RI dari Dapil Wonosobo, Magelang, Temanggung, dan Purworejo. Nah, di sana singkat kata saya tidak terpilih, meskipun saya mendapatkan jumlah perolehan suara itu yang memilih nama saya itu ada 88.000 lebih, dan itu mungkin sampai saat ini masih yang tertinggi untuk suara calon anggota DPR RI yang tidak dilantik, yang tidak jadi. Itu di antara yang tidak jadi itu kalau dikumpulkan sepertinya itu masih yang paling tinggi di tingkat nasional itu waktu itu. Singkat kata saya nggak terpilih. Kemudian saya masih di politik, tapi secara struktural karir saya naik menjadi sekretaris DPW PKB Jawa Tengah, pimpinan pengurus Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Tengah. Nah, secara struktural saya posisinya naik, tetapi secara jabatan di pemerintahan waktu itu saya off karena tidak terpilih di DPR RI. Nah, pada tahun 2015 itu ada momen di Wonosobo namanya pilkada langsung. Nah, saya masuk nominasi itu dari 9 nama menjadi calon bupati ya. Dari 9 nama menjadi 6 nama, diseleksi menjadi 4, diseleksi menjadi 3. Itu saya ada terus tuh. Seleksi menjadi 2, itu masih ada saya. Nah, pada saat menjadi 1, itu teman saya ya. Yang masuk seleksi, yang mendapat rekomendasi dari PKB. Tapi proses ini kan panjang, melalui kerja-kerja politik yang tidak ringan tentu saja. Alhasil saya tidak tidak dinominasikan, tidak mendapat rekomendasi dari partai saya, teman saya yang dapat rekomendasi, dan dia bertarung di pilkada. Saya mendukung penuh teman saya ini. Tetapi ternyata takdir berkata lain. Calon dari PKB ini tidak menang. Nah, tidak menang artinya dikalahkan calon dari yang lain. Itu tahun 2015, kemudian saya tetap loyal bekerja di partai, di struktural. Tiba kemudian tahun 2019, saya ditawari oleh partai untuk maju ke DPR RI lagi, tetapi saya waktu itu menjawab tidak. Kemudian saya ditawari ke provinsi, saya menjawab tidak. Saya ditawari di kabupaten, juga saya tidak, apalagi di kabupaten. Kalau kabupaten jelas prinsip saya cukup 2 periode saja, karena itu tadi, kalau lebih dari 2 periode kayaknya tidak sehat. Ini standar saya saja ya. Kalau ada teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih dari 2 periode, itu udah pilihan masing-masing. Nah, sebenarnya alasannya saya kenapa kok tidak mau mengambil kesempatan maju di pencalekan di provinsi maupun DPR RI, karena saya ingin fokus untuk mempersiapkan diri di pilkada tahun 2020. Dan itu saya komunikasikan ke pimpinan-pimpinan saya di partai politik. Dan mereka waktu itu ya mengizinkan, memberi lampu hijau lah istilahnya. Saya bekerja, bla 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 bla. Ujungnya saya tidak mendapat rekomendasi lagi. Tahun 2020 itu yang mendapat rekomendasi orang lain. Nah,
Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Lalu apa hubungannya dengan kepergian saya di Amerika? Hubungannya adalah ternyata dalam proses politik ini mulai dari 2014 sampai 2020 itu tidak memakan biaya yang kecil. Itu memakan biaya yang sangat besar. Karena sudah ada perubahan perilaku, baik perubahan perilaku di elit maupun di masyarakat pemilih kita, yang menyebabkan politik menjadi seperti yang kita lihat saat ini, berbiaya sangat mahal. Singkat kata, saya kemudian waktu itu karena secara personal, secara pribadi saya tidak memiliki harta yang cukup, karena saya memang masuk politik dengan bekal apa adanya, keluar juga tidak punya harta berlebih, ya. Nah, akibatnya waktu itu saya ada beberapa teman, kolega yang memberi semacam pinjaman kepada saya, baik untuk di pencalekan 2014, pilkada 2015 maupun proses di pilkada 2020. Nah, pinjaman itu kan harus dikembalikan. Nah, pada posisi itu lalu bagaimana? Saya juga tidak pandai tidak pandai dan juga tidak terlalu tertarik untuk misalkan bikin CV, ya, jadi pemborong, kemudian ngerjakan proyek-proyek pemerintah. Selain saya tidak berminat, saya juga tidak ada panggilan, tidak ada passion seperti itu, karena saya tahu itu dunia yang dunia yang sangat keras. Saya milih bahasa sangat keras saja. Dunia sangat keras ya, dan bukan bakat dan minat saya ada di sana. Nah, karena saya di satu sisi tidak bisa mengcover pengembalian dari pinjaman-pinjaman itu, di sisi lain juga teman-teman yang meminjami itu sudah menanyakan, saya harus cari pikiran kan, ini gimana ini agar saya dapat uang yang cukup, kemudian saya bisa mengembalikan pinjaman-pinjaman itu. Nah, secara spontan saya kepikiran, wah ini kayaknya kerja di Amerika ini. Kebetulan saya ada kenalan teman-teman yang dulu bekerja di Amerika, pulang di Indonesia, dan mereka ada yang berhasil, ada yang gagal. Biasa kan? Maksudnya itu di Amerika berhasil mengumpulkan uang, pulang ke Indonesia ada yang bisa mengelola uang itu sehingga menjadi usaha yang bisa diandalkan, mencukupi kebutuhan keluarga. Ada pula yang bekerja di Amerika, mengumpulkan uang, setelah pulang tidak bisa memutar uang itu, tidak mengelola sehingga habis. Nah, itu juga ada. Nah, saya belajar ke teman-teman para alumni itu. Awalnya sih saya pengen ke Australia. Saya pengen ke Australia, pikiran saya ya bekerja sambil sekolah lah, yang deket gitu loh. Tapi setelah ditimbang dan ngobrol dengan beberapa teman, saya putuskan ke Amerika. Karena kalau ke Australia itu waktu itu nanggung gitu loh, sekalian aja. Kalau ke Australia juga penghasilannya juga di sana satu bulan kisaran 25 sampai 30 juta rupiah kalau di rupiahkan, paling tinggi 40. Kalau ke Amerika kata teman saya waktu itu bisa nyampe 90 sampai 100, bahkan 120 juta satu bulan. Oke lah, saya biar cepat tanggungan saya itu bisa selesai, saya putuskan saya mau ke Amerika. Lalu saya bertanya nih ke teman-teman nih, bagaimana cara terbang ke Amerika, bagaimana cara mengurus visa, kemudian setelah sampai di sana bagaimana, kemudian saya harus bekerja apa. Nah, itu saya bertanya. Selain itu saya juga melihat tontonan-tontonan di YouTube, kisah-kisah. Wah, ini ada, saya lihat tuh ada chef Danco. Wah, ini di restoran ini jadi chef, jadi koki, kayaknya asik juga ini. Saya lihat daftar gajinya, lumayan ini, $5.000, $6.000 bisa dapat uang segitu, wah lumayan. Nah, singkat kata,
saya mempersiapkan diri cukup lama itu. Saya persiapan itu sejak tahun 2020, 2019 sudah persiapan, tiba-tiba ada COVID. COVID kan nggak ada pengurusan visa. Saya tunda sampai dibuka kembali tahun 2021. Awal tahun 2021 itu saya mulai mempersiapkan diri, melengkapi berkas-berkas dan lain-lain. Singkat kata, saya maju maju wawancara di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Yang pertama saya ditolak. Saya tidak tahu alasan penolakannya apa, karena itu kan hak prerogatifnya mereka ya. Kita nggak bisa mencampuri dan dan mereka juga tidak punya kewajiban untuk memberitahu Anda ditolak karena ini. Tetapi ditolak yang pertama tidak menyebabkan saya menyerah. Saya daftar lagi. Saya jadi lebih pede karena itu nanti ada pertanyaannya begini-begini. Saya lebih siap untuk menjawab. Secara mental lebih siap, dan alhamdulillah di percobaan yang kedua ini saya berhasil. Nah, seperti itu. Singkat kata, saya dapat visa. Kemudian di 18 Desember tahun 2021 saya terbang ke Amerika. Nah, nggak terasa ini sudah 1,5 tahun ya saya ada di sini. Perjuangannya luar biasa, yang saya tidak bayangkan sebelumnya. Saya bayangkan ya nanti akan kerja keras, nanti di dunia yang baru, di lingkungan yang baru. Tapi ternyata setelah saya jalani, tidak sekedar kerja keras, bekerja sangat keras. Karena di Indonesia kan saya banyak kerja di belakang meja, tapi kalau di Amerika bekerja di dapur. Ya pikiran, ya skill, ya tenaga. Tidak sekedar pikiran saja yang bekerja, tidak sekedar skill saja, tapi tenaga juga. Wah, ini ada tangan yang kebakar, teriris pisau, karena saya itu nggak bisa masak, sama sekali saya nggak bisa masak. Ibarat kata saya sering diajak sama istri saya itu, sampean itu masak air aja gosong gitu. Ya tapi memang betul, the power of kepepet itu luar biasa. Jadi pada saat kita sudah yakin, pada saat kita sudah tekadnya itu kuat, ya alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala itu membukakan jalan. Satu pintu dibuka, pintu kedua dibuka. Dan alhamdulillah setelah 1,5 tahun saya bekerja, sekarang sudah stabil di sini. Bahasa juga yang semula gerodal-geradul, ya sekarang masih gerodal-geradul, tapi sudah lumayan untuk sekedar melayani tamu. Saya bisa bercakap-cakap, bercanda dengan tamu juga bisa. Kemudian skill ya alhamdulillah meningkat karena diasah setiap hari. Yang semula tegang sekarang udah rileks, sudah bisa menikmati. Dan kalau teman-teman melihat wajah saya, foto-foto saya di awal-awal itu kan sangat busem itu karena tekanannya memang sangat berat. Alhamdulillah sekarang kan lebih segar, makanya berani membuat video ini karena sudah lebih rileks gitu. Ya, orang desa, lahir di Kendal, besar di Wonosobo, sekarang merantau di Amerika. Sudah ada mungkin 13-14 negara bagian yang saya kunjungi, dan sudah ada 5 restoran yang saya bekerja di sana. Tentang lain-lain, tapi ini saya masih pengen banyak ngobrol, tapi sudah setengah jam. Ini mungkin insya Allah akan saya sambung pada video yang akan datang. Tentang bagaimana bekerja di sini, kemudian berapa gajinya, bagaimana kehidupan di sini, suka dukanya bagaimana. Insya Allah nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Demikian teman-teman sekalian, nggak terasa 30 menit.
Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Bagi teman-teman yang ingin ke sini, ya siap-siap saja. Silahkan tonton di YouTube bagaimana caranya, tutorialnya juga. Yang tidak kalah penting, bertanya, silaturahmi kepada mereka yang sudah pernah di Amerika dan sekarang ada di Indonesia. Pasti ada tuh di wilayah teman-teman, pasti ada. Dicari orangnya, kalau udah ketemu datang, silaturahmi, bertanya, menimba ilmu, pengalaman. Kalau niatnya kuat, insya Allah bisa. Begitu teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia menonton acara ini, obrolan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.